Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk anak-anak ibu yang lagi di rumah. Karena pertemuan kali ini kita belajar di rumah aja karena sedang terjadi pandemi COVID-19. Jadi saya harapkan kalian tetap di rumah aja dan jangan kemana-mana dan tetap belajar di rumah, oke? Nah, kali ini Ibu akan mengulas materi atau melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi mitigasi bencana gempa bumi. Untuk pengertian gempa bumi sendiri, jadi menurut Kristanto 2011, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan di permukaan bumi yang berasal dari dalam struktur bumi. Pergeseran tersebut terjadi akibat adanya peristiwa pelepasan energi seismiknya secara tiba-tiba yang diakibatkan atas adanya deformasi lempeng tektonik yang terjadi pada kerak bumi, seperti itu. Jadi jenis bencana gempa bumi ini bersifatnya merusak, dapat terjadi setiap saat atau setiap waktu dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, sangat cepat sekali. Dan gempa bumi ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan yang lainnya dalam waktu hanya sekejap, begitu. Nah, untuk kelanjutannya, kalian pernah mendengar gak sih kalau Indonesia kita ini tuh negara rawan bencana, sering terjadi gempa atau bencana lainnya? Apa sih yang membuat Indonesia itu dikatakan sebagai rawan bencana? Yuk kita perhatiin peta yang saya lampirkan. Jadi berdasarkan peta, wilayah negara Republik Indonesia kita tercinta ini ternyata berada di 3 tumpukan lempeng aktif di dunia. Apa saja itu lempengnya? Jadi lempeng yang pertama itu ada lempeng Eurasia yang berada di utara Indonesia. Yang kedua ada lempeng Indo-Australia yang berada di selatannya Indonesia. Dan ketiga ada lempeng Pasifik dari timurnya Indonesia. Jadi pergeseran atau tumpukan lempeng yang terjadi sewaktu-waktu yang akan menyebabkan terjadinya gempa bumi. Maka dari itu kita yang tinggal di rawan bencana, khususnya di Indonesia, kita harus siap siaga dalam mitigasi bencana gempa bumi. Karena materi kita mitigasi bencana gempa bumi, jadi kita harus tetap waspada. Tapi tidak harus mitigasi gempa bumi saja, tapi kita harus waspada dari bencana-bencana lainnya, seperti itu. Dan lalu bagaimana sih mitigasi gempa bumi ini? Nah, untuk mitigasi gempa bumi sendiri itu dia terbagi 3. Ada pra bencana, yang kedua ada saat bencana, yang ketiga ada pasca bencana. Nah, untuk awalnya saya akan memberikan pengertian mitigasi bencana gempa bumi. Jadi, mitigasi bencana gempa bumi adalah serangkaian atau upaya untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana gempa bumi. Mitigasi bencana gempa bumi merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik itu korban jiwa maupun harta benda yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk pra bencana ini langkah awal pra bencana gempa bumi, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah 1. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila terjadi gempa bumi. Yang kedua itu adalah melakukan pelatihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti kita menunduk atau perlindungan terhadap kepala kita sendiri maupun bersembunyi di bawah meja, seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Yang keempat yaitu membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang sangat kuat. Selain itu, Anda bisa merenovasi bagian bangunan mana sih yang sudah rentan. Yang
kelima itu ada memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana gempa bumi terjadi, nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah satu, guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, lindungi kepala dari bisa menggunakan bantal atau helm untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan jatuh. Bila sudah aman, segeralah Anda lari keluar dari rumah. Yang kedua, itu ada jika ibu Anda atau Anda sedang memasak di rumah, segera matikan kompor serta mencabut semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang ketiga, jangan gunakan lift apabila sudah terasa guncangan. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Yang keempat, jangan panik dan larilah ke tempat terbuka yang jauh dari bangunan seperti lapangan luas atau ke tempat titik kumpul yang sudah ditentukan. Untuk pasca bencana sendiri itu ada 3. Yang pertama, tetap waspada terhadap gempa susulan. Yang kedua, ketika Anda berada di dalam bangunan atau Anda di dalam kelas atau dalam rumah, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat Anda evakuasi diri, seperti itu. Yang ketiga, berdirilah di tempat terbuka, jauhi dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila Anda di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor, seperti itu. Nah, untuk melatih atau melatih mitigasi bencana gempa bumi, nanti saya akan masukkan video dari BMKG, jadi nanti kalian bisa praktikkan di rumah apa saja yang harus kita lakukan. Terus nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, ya silahkan ditanyakan melalui WA saya, atau nanti kita akan melakukan pertemuan online menggunakan Google Meet, seperti itu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya pesan ke kalian tetap belajar di rumah, jangan kemana-mana. Kalian adalah generasi penerus bangsa, jadi tidak ada alasan untuk malas-malas belajar walaupun dalam kondisi sekarang ini. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tinggal di Indonesia bersama banyak gempa, tsunami juga ada di desa dan di kota. Ayo kita siaga agar selamat semua. Lekas pahami tandanya, kalau gempa melanda lindungilah kepala. Jauhi dari kaca, masuklah kolong meja. Saat gempa mereda, lari ke tempat